Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sekarang ini saya sedang berada di Via Renata, di daerah Puncak, sedang mengadakan temu pastoral imam-imam Sekeuskupan Agung Jakarta. Para imam datang dari berbagai paroki. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Dekenat Barat 2, ada yang dari Jakarta Pusat, Blok Q, Blok M, ada yang dari Tanjung Priok, ada juga yang bukan dari paroki, pendamping mahasiswa, ada yang dosen, ada yang seminari, dari mana-mana. Dan tema kali ini adalah tentang keutuhan ciptaan. Melestarikan ciptaan Tuhan yang sangat indah, yang oleh Paus Fransiskus disebut sebagai rumah kita bersama. Dan para romo yang datang dari mana-mana itu punya pendapat yang bermacam-macam. Tetapi intinya semuanya bermaksud baik, supaya kita bisa hidup sederhana dan bisa menjaga alam semesta ini. Karena kalau alam semesta ini rusak, yang menderita ya kita, terutama yang paling miskin. Namun di luar itu semua, sebetulnya kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Kalau alam itu rusak, kemungkinan besar ada cara hidup kita yang keliru. Maka kita diminta sadar, aware, bahwa ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya sikap kita kepada alam, tetapi sikap kita terhadap sesama kita, juga kepada diri sendiri. Kita diminta untuk menjadi lebih sadar bahwa hidup itu perlu hidup sederhana, tidak harus berlebih. Dan jangan merusak alam, karena berarti merusak diri kita sendiri. Sekarang ini bahaya kerusakan alam sudah sangat tinggi, bahkan sudah disebut krisis. Krisis karena kerusakan alam dan meningkatnya suhu bumi, serta juga suhu laut yang membuat kehidupan terancam. Saya mendengar negara Australia membuka diri untuk menerima 200 sampai 300 pengungsi dari daerah negara-negara Pasifik. Seperti dari daerah Marshall, Fiji, Vanuatu, karena negara mereka mulai terendam. Karena mereka adalah negara-negara kepulauan. Sehingga masalah krisis iklim itu bukan sesuatu yang sangat jauh, tetapi sungguh-sungguh dekat. Sudah di hadapan mereka, bahkan mereka harus pergi dari negaranya, karena negaranya sudah hampir hilang. Tetapi juga es yang mencair di kutub itu tidak bisa diganti. Ratusan tahun belum tentu bisa diganti. Dan itu menyebabkan bencana yang semakin besar. Kita diminta bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan mempercayai kita untuk merawat dan menjaga dan memelihara alam ini. Kalau alamnya rusak berarti kita gagal menjalankan tugas dan perintah Tuhan itu. Maka ini para romo lagi berdiskusi bagaimana caranya supaya ketemu cara yang terbaik untuk memelihara alam. Ini juga adalah amanat dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita diminta untuk memelihara. Supaya kita bisa hidup. Dan alam supaya menjadi lebih bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Bukan semakin rusak. Dan disadari bahwa kerusakan alam ini, penyebab utamanya ya manusia. Karena manusia itu serakah, mau mengambil sebanyak-banyaknya, bahkan yang nggak perlu.
Maka diingatkan dalam diskusi para imam agar kita hidup sederhana. Seperlunya saja. Makan seperlunya, berpakaian seperlunya. Intinya hidup sederhana tidak berlebihan. Sambil kita memelihara alam semesta. Kalau kita mengambil dari lingkungan, kita segera mengembalikan. Dengan menanam, dengan menyiram dan memelihara. Kalau bisa tidak mengambil dari alam, tidak usah. Kemudian kita cukup dengan apa yang ada. Nah, dari situ justru hidup kita akan jauh lebih bahagia. Udara lebih bersih, air lebih jernih, kita lebih sehat, dan kemudian kita juga menjadi lebih positif. Kita bisa bahagia. Dan ini semua berlaku untuk semua orang. Kita itu terhubung dengan yang lain. Tidak bisa mengatakan saya nggak merusak alam. Tetapi kalau tidak hidup sederhana, kurang hati-hati, kita juga ikut terlibat dalam kerusakan alam ini. Kita perlu menyadari bahwa kita ini saling tergantung satu sama lain. Karena itu, apa yang kita buat sekecil apapun, sebetulnya bisa mengubah hidup ini menjadi lebih baik. Alam menjadi lebih sehat, udara menjadi lebih bersih, air menjadi lebih jernih, kita lebih sehat, hidup bersama juga lebih membahagiakan. Maka kita diminta untuk hidup sederhana dengan mengatakan cukup dengan apa yang ada. Tidak berlebihan. Karena memang sebetulnya yang dibutuhkan untuk hidup tidak banyak. Makanan secukupnya. Kalau banyak-banyak malah nanti sakit. Pakaian juga kita selalu pakai 1 atau 2. Tidak banyak-banyak. Maka kita perlu mempunyai disiplin terhadap diri sendiri. Berbagi kalau kita punya lebih. Jangan sampai karena kita mempunyai banyak, kita nggak tahu lagi bagaimana cara mengendalikannya, mengaturnya. Kalau punya banyak, dibagi saja. Dan hidup jauh lebih membahagiakan dengan berbagi. Mudah-mudahan niat baik kita, ketekunan kita, bisa menyelamatkan alam. Yang ujungnya menyelamatkan kita juga. Kita di dunia ini diutus untuk memelihara kehidupan, memelihara ciptaan, sehingga hidup lebih baik, lebih penuh syukur, lebih penuh kasih, lebih penuh sukacita. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.